Oke pemirsa, sekalian kita bertemu lagi di Pai di GP. Oke, sekarang kita berada di pramusim MotoGP 13, di mana sekarang pramusim yang ketiga kita menyaksikan balapan di sirkuit Sachsenring, Jerman. Oke, setelah penampilan yang impresif kemarin, sepertinya manajer pribadi Jorge Paiti mendapatkan beberapa tawaran dari beberapa tim. Kita lihat tawarannya. Yang pertama ada dari Go and Fun Gresini Moto3, di sana digawangi oleh Fausto Gresini dengan menggunakan mesin Honda. Di sana ada pembalap Nicole Antonelli dan Lorenzo Baldassari. Pembalap terbaiknya di season kemarin berada di ranking 14. Kemudian ada dari Onghetari Fakult. Onghetari Fakult sepertinya masih penasaran dan Jorge Paiti, di mana dia di pramusim ketiga ini, seri ketiga ini, mencoba menawari Jorge Paiti untuk bergabung di timnya, di mana ini Onghetari Fakult adalah termasuk tim yang baru di 2013. Kemudian kita ada lagi di tim selanjutnya ada Caretta Teknologi RTG. Sepertinya dia kembali menawari untuk Jorge Paiti bergabung dengan timnya, di mana saat pramusim yang pertama di Jerez, Jorge Paiti sempat ditawar oleh Caretta Teknologi RTG. Di sana ada Jack Miller dan John McPhee. Oke pemirsa, mana tim yang dipilih Jorge Paiti? Kita lihat saja. Oh, ternyata Jorge Paiti memilih untuk bergabung dengan Go and Fun, di mana dari manajer Go and Fun sendiri, Fausto Gresini, yang menargetkan posisi 15 di pramusim seri ketiga ini di Sachsenring, Jerman. Di situ kita lihat untuk manajer pribadi Jorge Paiti menargetkan untuk mengalahkan Alexis Masbo. Alexis Masbo dari Onghetari Fakult. Entah kenapa manajer pribadi Jorge Paiti tetap menargetkan untuk Alexis Masbo di Onghetari Fakult. Kita lihat saja seperti apa nanti hasil race di pramusim ketiga di Sachsenring, Jerman ini. Sementara itu dari hasil free practice kemarin, Alex Rins berada di posisi pertama dengan 1 menit 24 detik. Pemirsa, ada Luis Salom di kedua, Maverick Vinales di posisi ketiga. Ada Alexis Masbo berada di posisi ke-13 dengan 1 menit lebih 2 detik dari posisi pertama, dan Jorge Paiti di free practice kemarin hanya menempatkan posisi di posisi 20 dengan 3 detik lebih lambat dari posisi pertama. Kita saksikan saja seperti apa kualifikasi di pramusim ketiga di Sachsenring, Jerman ini. Kita lihat bahwa cuacanya sudah hujan, pemirsa. Kita lihat sudah hujan dengan trek yang cukup dingin, sebenarnya 22 derajat Celcius. Ini dengan trek hujan ini, apakah Jorge Paiti bisa maksimal untuk mendapatkan posisi terbaik? Kita lihat saja seperti apa usaha dari Jorge Paiti. Oke, kita langsung bergabung dengan Jorge Paiti. Sudah melakukan percobaan, tinggal 13 menit lagi waktu tersisa untuk kualifikasi mendapatkan posisi terbaik, di mana posisi pertama di trek hujan ini dengan cuaca hujan ini ditempati dengan waktu 1 menit 25 detik pemirsa. Jorge Paiti bergabung lagi dengan tim Honda karena belum ada tim KTM yang menawari untuk bergabung dengan tim mereka, karena kita ketahui bahwa di tim Honda sendiri bukan tim yang sangat superior dalam kecepatan dan dalam menduduki posisi 10 besar di hampir tiap race yang sudah berlangsung di pramusim MotoGP 13 ini pemirsa. Kita lihat Jorge Paiti tetap memaksimalkan settingan untuk bisa kencang dan cepat di tikungan, karena jika di trek lurus bisa dipastikan mesin Honda ini cukup sering kalah dibandingkan dengan KTM pemirsa, terutama di trek kering. Entah nanti di trek basah apakah
Jorge Paidi bersama Gwen Van Gresini Honda Gresini ini bisa memaksimalkan motornya sehingga di kualifikasi ini mendapatkan posisi yang cukup signifikan untuk start di awal di seri Sachsenring Jerman ini. Kita lihat berapa perolehan waktunya dicatatkan. 1:30, masih sekitar 4 detik lebih lambat dari posisi pertama 1 menit 25 detik pemirsa. Kita lihat perjumpaan selanjutnya. Waktu tinggal 11 menit lagi. Jorge Paidi harus semaksimal mungkin di cuaca hujan ini dengan trek basah untuk mendapatkan posisi yang terbaik. Sampai dengan pramusim ketiga ini, Jorge Paidi hanya mendapatkan penawaran dari tim dengan basis mesin dari Honda pemirsa. Bisa kita ketahui kemarin ada dari Ongeta saat awal pramusim, 2 Ongeta menawari Jorge Paidi dan 1 dari Caretta kemarin ya. Kemudian ada lagi dari San Carlo kemarin di pramusim yang kedua, seri yang kedua. Ada lagi Gwen Van, dan sepertinya Jorge Paidi ingin mencari bila memang nanti dia harus bergabung dengan tim Honda, dia harus memutuskan mana tim yang terbaik yang bisa dia gabung untuk menjadi atau menjuarai Moto3 di MotoGP 13 ini. Kita lihat percobaan yang selanjutnya ini, berapa catatan waktu yang ditorehkan oleh Jorge Paidi di Sachsenring Jerman ini. 1:2, sepertinya masih tidak maksimal pemirsa. Kita lihat berapa pada waktunya, 1:30 pemirsa, masih terpaut sekitar 4 detik dari posisi pertama. Oke, sepertinya sesi kualifikasi berakhir. Ada Alex Rins di pertama, Maverick Vinales di kedua, Luis Salom di ketiga, Arthur Sisis di empat, Alex Marquez di posisi kelima, Zulfahmi Khairuddin ada di posisi ke-6, sedangkan Alexis Masbo berada di posisi 14, terpaut 2,3 detik dari posisi pertama. Jorge Paidi, pemirsa, masih berusaha sangat keras dan hanya bisa menempati di posisi 20, terpaut 4 detik dari posisi pertama. Namun kita lihat seperti apa berjalannya race nanti, apakah Jorge Paidi mampu membuktikan. Dan sepertinya cuaca saat race ini tetap hujan pemirsa, dan sepertinya lebih deras lagi hujannya. Dengan suhu trek hanya 18 derajat Celcius, cukup dingin pemirsa. Ini sangat beresiko terjadinya slip dan terjadinya spin roda, sehingga cukup berbahaya bagi pembalap. Kita menuju ke track. Sekarang ada di row 1 ada Rins, ada Vinales, ada Salom. Di row kedua ada Sisis, ada Marquez. Di row ke-5 ada Masbo. Row ke-6 ada Baldassari. Dan di row terakhir ke-7 ada Banaya dan Jorge Paidi. Oke, segera dimulai. Mereka sedang bersiap-siap. Dan gaspol Jorge Paidi. Baldassari melewati Jorge Paidi. Di depan ada Carrasco. Baldassari di belakang Jorge Paidi mencoba mendahului Jorge Paidi di tikungan pertama. Ada Banaya mendahului Jorge Paidi dari dalam. Jorge Paidi sedikit melebar. Jorge Paidi ada Banaya di depan dan ada Ferrari dari dalam. Jorge Paidi coba untuk mendahului. Ada Carrasco dari dalam juga di depan. Masih ada Banaya. Di samping ada Ferrari mendahului Jorge Paidi. Ada Carrasco mendahului Jorge Paidi, masih di posisi 20 Jorge Paidi. Carrasco sedikit melebar, Jorge Paidi dari ke dalam, berada di posisi 19. Ferrari di depan Jorge Paidi. Jorge Paidi mencoba mendahului Ferrari dari dalam. Jorge Paidi mendahului Ferrari. Sekarang posisi 16 ada Baldassari, ada Masbo. Semakin cepat Jorge Paidi, ada Miller di depan. Jorge Paidi dari luar. Ada Vinales Isaac. Dilewati saja Jorge Paidi, semakin cepat Jorge Paidi. Harus berhati-hati Jorge Paidi, jangan sampai keras. Ada Antonelli berhasil dilewati Jorge Paidi. Ada lagi Webb sudah di belakang Jorge Paidi. Jorge Paidi sekarang di posisi 9 pemirsa. Di posisi 9 ada Binder, ada Salom, ada Van, ada semuanya dilewati Jorge Paidi. Sekarang Jorge Paidi terbang di posisi 6 pemirsa. Tikungan terakhir
cukup berbahaya. Jorge Paidi sedikit spin di belakang, ada Salom mendahului kembali Jorge Paidi, ada Bir juga mengadili lagi. Jorge Paidi turun ke posisi ke-9. Di depan ada Binder dan Venati. Jorge Paidi dukungan, melebar pemirsa, semuanya sedikit melebar. Ada Web mendahului Jorge Paidi. Paidi kembali mengambil dari posisi dalam. Salom ada di luar, ada di depan Jorge Paidi, di belakang ada Venati sepertinya. Kembali drop ke posisi 12. Ada Antonelli di depan rekan sistem Jorge Paidi. Antonelli di depan, ada Ajo di depan, Antonelli di depan Jorge Paidi. Jorge Paidi coba maksimal dari dalam mengambil Antonelli. Jorge Paidi dari luar mengambil Antonelli. Ada Ajo di depan. Ajo diambil saja dari luar. Jorge Paidi begitu mentok sampai dan keluar sedikit keluar lintasan. Ada Web di depan. Jorge Paidi di dalam. Sedikit bertabrakan Venati, tapi masih bisa menjadi keseimbangan Venati. Jorge Paidi benar-benar nekat di trek basah ini pemirsa. Sungguh berbahagia manuver yang dilakukan Jorge Paidi, hampir saja menyebabkan crash antara dia dengan Venati. Jorge Paidi bertahan di posisi 7 sementara tikungan terakhir harus berhati-hati. Tikungan ini adalah uphill dan menikung ke kiri pemirsa. Cukup tajam tikungannya. Ada di posisi 7 Jorge Paidi. Track record ada di belakang oleh Maverick Vinales dengan 1 menit 3 detik. Di belakang ada sepertinya ada Salom dari dalam begitu cepat tapi sedikit melebar. Jorge Paidi mengambil dari dalam lagi, apakah bisa? Salom agak melebar lagi pemirsa. Jorge Paidi mengambil, Salom mengambil lagi dan sedikit melebar lagi. Sepertinya Salom sedikit beraksi. Jorge Paidi keluar lintasan, dibalap lagi oleh Web di belakang Jorge Paidi. Ada Ajo sedikit keluar. Jorge Paidi push coba dari dalam tikungan ke kiri. Jorge Paidi semakin cepat dengan menikung kiri, memaksimalkan. Di depan ada Web. Jorge Paidi di belakang Web. Dari luar mengambil Web. Jorge sedikit keluar dari lintasan, memaksa sekali Jorge Paidi dengan tikungan yang basah ini. Di trek yang basah, Jorge Paidi memaksimalkan tikungan ke kiri. Memang dari di Sasering ini sangat banyak tikungan ke kiri dan tikungannya cukup cepat. Ada Salom di depan, selisih 0,8 detik. Jorge Paidi di belakang Jorge Paidi ada Web. Apakah mendapatkan Salom ya? Masih belum. Tikungan terakhir, apakah Jorge Paidi bisa mendapatkan Salom, mendapatkan posisinya Salom di posisi ke-8, di posisi ke-7. Jorge Paidi masih di posisi ke-8 pemirsa. Salom sepertinya sangat kencang sekali. Di depan sudah tidak terlihat sepertinya. Masih terlihat Jorge Paidi. Tikungan pertama memaksa. Sepertinya Salom keluar trek lagi pemirsa. Sepertinya dia sangat memaksa untuk tidak terkejar oleh Jorge Paidi. Kita lihat Jorge. Di belakang ada Web mencoba masuk, tetapi sebetulnya tadi jaraknya cukup sempit. Web mengambil dari luar. Jorge Paidi mengambil dari dalam dan terjadi pertenggolan. Jorge Paidi, Web ada di belakang. Jorge Paidi memaksimalkan dari dalam, dia masuk. Ada Web di belakang. Salom di depan. Jorge Paidi terbawa 0,7 detik. Sudah berjalan 4 lap pemirsa, kurang sekitar 6 lap lagi. Tikungan kiri panjang dan cepat ini. Jorge Paidi memaksimalkan tikungan kiri yang panjang dan cepat ini. Di depan ada Salom. Tikungan kanan, Salom sedikit keluar. Jorge Paidi mengambil dari dalam trek lurus. Jorge Paidi langsung late braking. Jorge Paidi di depan ada depan ada dua pembalap yang coba dilewati oleh Jorge Paidi. Jorge Paidi yang terakhir sedikit. Ada Salom dari dalam mengambil dengan cukup cepat. Jorge Paidi kembali ke posisi 8. Salom berada di posisi ke-7. Cukup cepat pemirsa Salom, tapi dia sepertinya berkali-kali juga keluar dari lintasan dan itu cukup berbahaya. Dan beberapa dua pembalap keluar dari lintasan, mencoba kembali. Ada Salom dan di depan ada Alex Rins ternyata drop di posisi ke-7 pemirsa.
Di posisi ke-6 ada Salom lagi mengambil dari dalam. Jorge Padi dari dalam, sedikit hampir jauh keluar Rinsa Salom. Mereka sepertinya terlalu memaksa. Ada Salom di depan Jorge Padi, sedikit cepat, lebih cepat. Jorge Padi memaksimalkan motornya di tikungan. Rins dan Salom di depan di posisi 6 dan 7. Jorge Padi di posisi ke-8. Jorge Padi tikungan ke kiri panjang dan cepat mencoba memaksimalkan motornya. Di depan ada Salom dan Rins. Jorge Padi mencoba mengambil posisi Salom dan Rins. Bisakah Jorge Padi mengambil Salom dan Rins? Sudah berjalan 5 lap pemirsa. Oh ya, ada Salom di depan. Jorge Padi ke kanan cepat. Iya, akhirnya Salom berada di belakang kembali. Jorge Padi di depan dari Rins. Apa Jorge Padi berhasil mengambil Rins? Ternyata dari luar Rins diambil saja oleh Jorge Padi. Langsung Jorge Padi berada di posisi ke-6. Tikungan terakhir, ada Rins lagi dari dalam, ada Salom lagi. Sepertinya Jorge Padi harus bertarung melawan dua pembalap ini, Alex Rins dan Salom. Lihat betapa cepatnya KTM dengan trek lurus mereka. Langsung melesat dan hilang. Tikungan pertama harus hati-hati dan mereka keluar kembali Salom dengan Alex Rins. Dan Jorge Padi mencoba mengambil, dia tetap berada di race line. Jorge Padi memaksimalkan berada di race line. Cukup berbahaya sebelum manuver Alex Rins. Kita coba lihat Alex Rins dan kembali sepertinya dia akan melewat dan keluar dari lintasan. Jorge Padi tetap berada di race line-nya. Iya, ada sepertinya tadi ada Webb. Ternyata Webb cukup cepat tuh men-take over Rins. Dan sepertinya di trek hujan ini Honda sepertinya sedikit superior pemirsa, karena memang kecepatan Honda melawan KTM sepertinya masih kalah. Dan memang sepertinya di tikungan untuk motor Honda sepertinya bisa dimaksimalkan. Kita lihat tikungan ke kiri panjang dan cepat. Kita lihat apakah Jorge Padi bisa naik ke posisi ke-5. Jorge Padi trek lurus. Di belakang Rins dan Webb saling take over. Di depan ada Brad Binder. Sedikit spin dan sedikit tergelincir. Tapi Jorge Padi berhasil mengambil Binder di dalam. Berusaha dari dalam. Sedikit berbahaya. Jorge Padi masih di depan. Apakah Binder bisa mendolip Jorge Padi di trek lurus ini sebelum tikungan pertama? Masih di depan. Jorge Padi masih mempertahankan di posisi 5. Sudah 7 lap. Ada Binder dari dalam mengambil dengan cepat sekali. Brad Binder tetap berada di race line. Sama-sama menggunakan motor Honda. Brad Binder cukup bagus ya, mempertahankan posisi di posisi ke-5. Di belakang ada Jorge Padi. Jorge Padi mencoba untuk tetap di race line. Dan sedikit spin dan sedikit terjadi slip out. Lihat ban belakang Jorge Padi sangat-sangat mudah tergelincir dan sedikit keluar dari race line. Tapi Jorge Padi mencoba untuk menyeimbangkan motor dan mengejar Brad Binder kembali yang terpaut 1,5 detik di depan Jorge Padi. Jorge Padi berada di posisi ke-6 sekarang. Di depan ada Brad Binder mencoba di track ke kiri cepat dan panjang, kemudian kembali ke kanan dan lurus. Brad Binder di depan. Apakah Jorge Padi mampu mengambil Brad Binder lagi sesi setengah detik? Jorge Padi dari luar. Brad Binder berhasil diambil dan Jorge Padi sedikit spin di sana. Ban belakang cukup berbahaya Jorge Padi tikungan terakhir dari Brad Binder dari dalam mencoba mengambil. Ternyata masih belum berhasil. Brad Binder mengambil. Brad Binder kembali di belakang bersinggungan side by side. Brad Binder mendahului cukup cepat settingan motor dari Brad Binder pemirsa. Sama-sama Honda, tetapi Brad Binder sepertinya menemukan setting yang terbaik. Jorge Padi mencoba untuk mengejar kembali Brad Binder, memperebutkan posisi ke-5. Ada Brad Binder dengan Jorge Padi. Tikungan kiri, setelahnya akan tikungan kiri panjang dan cepat. Ternyata Brad Binder cukup cepat pemirsa. Dan sepertinya ban dari Jorge Padi sedikit keluar dari lintasan. Ban belakang Jorge Padi sepertinya sudah cukup sering untuk
slip dan sudah cukup untuk spin. Sedikit keluar dari lintasan ke kiri, panjang treknya yang cepat. Kemudian kita lihat menikung kanan dan trek lurus sangat cepat. Binder selisih 1,2 detik di depan Jorge Paidi, dan di belakang Jorge Paidi ada Alex Rins dengan 1,28 detik. Ada Binder di depan cukup dekat. Jorge Paidi cukup mendekat dengan Brad Binder tikungan terakhir. Apa Jorge Paidi bisa mengambil dari dalam? Oh, ternyata masih cukup jauh. Dan langsung saja Brad Binder mengambil di posisi pertama. Bisa ada Khairuddin di posisi kedua ada Marquez. Brad Binder masih terpaut 1 detik di depan Jorge Paidi. Lap ke di belakang ada Alex Rins. Sepertinya Alex Rins sedikit melebar lagi. Alex Rins mencoba untuk merebut posisi ke-6 dari Jorge Paidi mencoba untuk merebut posisi ke-5. Brad Binder di depan. Posisi ke-6, 1,5 lap lagi. Sekarang sudah berjalan lap 9. Kita coba lihat Jorge Paidi apakah mampu di tikungan ke kiri panjang dan cepat ini untuk mengambil posisi Brad Binder. Ya, masih cukup jauh ternyata Brad Binder. Sedangkan di belakang Jorge Paidi terpaut 1,4 detik. Keluar dari lintasan. Jorge Paidi harus berhati-hati. Jorge Paidi trek sangat licin, basah karena hujan cukup deras turun di Sachsenring Jerman ini, pemirsa. Trek lurus kembali. Jorge Paidi 1,3 detik terpaut dengan Brad Binder, dan juga 1,2 detik terpaut dengan Alex Rins. Brad Binder sedikit melambat. Jorge Paidi dari luar coba mengambil, tapi masih cukup jauh. Cukup di tikungan terakhir, harus berhati-hati karena tikungan ini uphill dan menikung ke kiri. Di depan posisi pertama ada Khairuddin, pembalap dari Malaysia dengan KTM full race-nya ini sangat-sangat beruntung dia bergabung dengan KTM dengan mesinnya cukup superior. Lap terakhir Jorge Paidi apakah berhasil mengambil Brad Binder di posisi ke-5? Jorge Paidi di tikungan selanjutnya harus berhati-hati karena tikungan ini ada downhill dan kemudian uphill, langsung menikung kanan dan kemudian menikung ke kiri, pemirsa. Sedangkan trek cukup dingin dan cukup basah. Semua pembalap harus cukup hati-hati dengan kondisi cuaca yang hujan cukup deras. Terlihat cukup jauh Brad Binder di depan, tapi tikungan ke kiri panjang dan cepat. Coba dimaksimalkan oleh Jorge Paidi mencoba memaksimalkan motor, sedikit keluar, tapi semakin mendekat ke Brad Binder. Jorge Paidi tikungan ke kiri panjang dan cepat. Jorge Paidi di belakang Binder sedikit membantu Binder untuk tidak jadi crash. Binder sedikit keluar. Jorge Paidi mengambil saja di trek lurus. Brad Binder berada di belakang Jorge Paidi posisi ke-5. Di depan ada Vinales sepertinya ya. Tikungan terakhir Jorge Paidi posisi ke-5. Di belakang ada Binder coba untuk mengambil, ternyata belum bisa. Apakah Binder dari belakang Jorge Paidi coba menghalangi Binder. Apakah terjadi crash? Jorge Paidi crash, tetapi sudah finish posisi ke-6 Jorge Paidi. Kita lihat pemirsa, Jorge Paidi crash. Satu ada di Khairuddin. Jorge Paidi tetap menempati posisi ke-6 di belakang Brad Binder yang tadi ketika lap terakhir memasuki garis finish cukup menghebohkan dan cukup mendebarkan duel antara Brad Binder dan Jorge Paidi. Ada Alexis Masbo di posisi ke-13. Ya, Jorge Paidi cukup mengesankan di posisi ke-6 bersama Gwen van Gresini Honda. Kita akan berjumpa di race pramusim selanjutnya di Valencia.